Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, kita kembali lagi dalam pembelajaran online Sejarah Kebudayaan Islam SKI kelas 8 MTS, bab yang ke-7, Daulah Mamluk. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, Pak Guru ucapkan selamat bergabung dan silakan bisa bantu dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih. Kita langsung masuk ke pembahasan. Kalian lihat kata konsep berikut ini. Daulah Mamluk mengukir peradaban Islam. Nanti kita akan membahas proses berdirinya Daulah Mamluk, kemajuan peradaban dan kebudayaan Islam, meliputi bidang pengetahuan, ekonomi, dan juga kebudayaan. Kalian perhatikan, ini adalah nilai karakter yang akan dikembangkan, yaitu toleransi, disiplin, semangat, inovatif, keteladanan, dan amanah. Diharapkan kalian bisa menerapkan nilai karakter tersebut. Kalian coba cermati gambar berikut ini. Ini adalah wilayah kekuasaan Daulah Mamluk. Dan ini adalah makam Sultanah Syajar Adur. Setelah kalian memperhatikan gambar tersebut, mungkin kalian bertanya, siapakah pendiri Daulah Mamluk? Apa peran penting yang dilakukan dari sejarah berdirinya Daulah Mamluk? Nanti kita akan bahas secara detail. Baik anak-anak, kita masuk proses berdirinya Daulah Mamluk. Daulah Mamluk, sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, merupakan daulah para budak yang berasal dari beragam kelompok suku non-daulah, membentuk sebuah pemerintahan menggantikan Daulah Ayyubiyah yang telah berkuasa selama 79 tahun di Mesir. Para penguasa ini menegaskan kekuasaan mereka atas wilayah Suriah Mesir yang dikuasai oleh tentara Salih. Daulah Mamluk mampu bertahan dari serangan pasukan Mongol, pimpinan Hulagugan dan Timur Leng. Seandainya mereka gagal bertahan, tentu seluruh tatanan sejarah dan kebudayaan di Asia Barat dan Mesir akan berubah drastis. Berkat kegigihan mereka, penduduk Mesir bisa tetap menyaksikan kesinambungan kebudayaan institusi politik. Jadi jasa dari Daulah Mamluk cukup besar. Kelahiran Daulah Mamluk, kalian perhatikan. Daulah Mamluk berkuasa di Mesir pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Meskipun Daulah Mamluk terdiri atas berbagai ras yang berbeda-beda, mereka mampu mengapresiasi dengan baik pembangunan arsitektur dan kesenian. Sehingga dalam kedua bidang itu, Mesir boleh dibandingkan dengan daulah-daulah yang lainnya. Fondasi kekuasaan Daulah Mamluk diletakkan oleh penguasa pertamanya, yaitu Sultanah Syajar Adur. Ia menerbitkan keping mata uang yang menyandang namanya dan pernah memerintahkan agar namanya disebut-sebut dalam khutbah Jumat. Selama 80 hari, Sultanah Syajar Adur berkuasa di Mesir. Jadi penguasa Mesir yang penguasa Daulah Mamluk yang pertama adalah Sultanah Syajar Adur. Daulah Mamluk terbagi menjadi dua. Yang pertama, Mamluk Bahri. Penguasa Mamluk Bahri yang pertama adalah Sultan Izzuddin Aibak yang berkuasa tahun 1250 sampai 1257 Masehi. Awalnya ia adalah panglima utama Daulah Mamluk.
Mamluk Bahri pada awalnya adalah pengawal-pengawal yang dibeli oleh Khalifah As-Salih Al-Ayyub dari Daulah Ayyubiyah dan menjadi sultan di kemudian hari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Mamluk Burji. Pendiri sekaligus Sultan Mamluk Burji, bahasa Arabnya pun pertama adalah Sultan Khallawun, berkuasa 1279 sampai 1290 Masehi. Mamluk Burji tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan dan tidak menerapkan kebijakan nepotisme. Tahta kekuasaan menjadi milik siapa yang mampu meraihnya. Ini adalah Mamluk Burji. Kemudian kalian perhatikan Sultan Daulah Mamluk. Keseluruhan penguasa Daulah Mamluk berjumlah 47 orang. 24 berasal dari Mamluk Bahri, tidak termasuk Sajar Adur. Dan 23 orang dari Mamluk Burji. Rata-rata masa pemerintahan seluruh penguasa Daulah Mamluk tidak lebih dari 6 tahun. Ya, ini adalah Sultan Daulah Mamluk. Penguasa terkenal Daulah Mamluk. Nah, Sultan Mamluk yang paling terkenal adalah Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari. Pada awalnya ia adalah seorang budak dari Turki. Nama Al-Bundukdari diperoleh dari tuan pemiliknya di Hammah sebelum dibeli oleh Sultan As-Salih Al-Ayyub. Baibar Al-Bundukdari diangkat menjadi pemimpin pasukan pengawal oleh Sultan As-Salih Al-Ayyub. Bahkan karir militernya berjalan mulus hingga ia berhasil menjabat sebagai komando militer tertinggi di wilayah itu. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Oke, selanjutnya Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari menjadi Sultan Daulah Mamluk yang agung. Penguasa dan pendiri sejati kekuasaan Daulah Mamluk. Kemenangan pertamanya ia peroleh dalam peperangan melawan tentara Mongol di medan perang Ain Jalut. Tetapi puncak ketenarannya didapatkan berkat perjuangan yang tanpa henti melawan tentara Salib. Ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Ini adalah Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari. Keperwiraan Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari. Kalian perhatikan, kapasitas Sultan Baibar Al-Bundukdari lebih dari sekedar pemimpin militer. Ia tidak hanya berhasil mengorganisasi angkatan peperangannya, membangun kembali angkatan laut, dan memperkuat benteng Suriah, tetapi ia juga menggali sejumlah kanal, memperbaiki pelabuhan, serta menghubungkan Kairo dan Damaskus dengan layanan burung pos yang hanya membutuhkan waktu 4 hari. Sultan Baibar Al-Bundukdari juga membangun banyak fasilitas umum, mempercantik masjid, menetapkan pajak untuk negara, zakat, dan sedekah. Di antara beberapa monumen arsitekturnya seperti Masjid Agung di Kairo dan di Damaskus yang dibangun pada tahun 1269 Masehi, serta sekolah yang menyandang namanya masih bertahan hingga kini. Kemudian kemajuan peradaban Islam, Daulah Mamluk. Kalian perhatikan. Dalam bidang ekonomi,
Daulah Mamluk membuka hubungan dagang dengan Prancis, Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh Daulah Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Di samping itu, hasil pertanian juga meningkat. Keberhasilan dalam bidang ekonomi didukung oleh pembangunan jaringan pengangkutan dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat. Keteguhan Angkatan Laut Daulah Mamluk sangat membantu pengembangan ekonomi. Dalam bidang seni bangunan, Daulah Mamluk juga banyak mengalami kemajuan di bidang seni bangunan. Banyak arsitek dibawa ke Mesir untuk membangun sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah. Bangunan-bangunan lain yang didirikan pada masa ini diantaranya adalah rumah sakit, museum, perpustakaan, villa-villa, kubah, dan juga menara masjid. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir, seperti ilmu sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khalikan, Ibnu Tahribardi, dan Ibnu Khaldun. Di bidang astronomi dikenal nama Nasir al-Din al-Tusi. Di bidang kedokteran Abu Hasan Ali al-Nafis. Sedangkan dalam bidang ilmu keagamaan yang tersohor adalah nama Ibnu Taimiyah, As-Suyuti, dan Ibnu Hajar al-Asqalani. Dalam bidang militer, Daulah Mamluk membawa warna baru dalam sejarah politik Islam. Pemerintah dinasti ini bersifat oligarki militer, kecuali dalam waktu yang singkat ketika Kolawun menerapkan pergantian sultan secara turun-temurun. Anak Kolawun berkuasa hanya 4 tahun karena kekuasaannya direbut oleh Kit Bukha. Sistem pemerintahan oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan di Mesir. Jadi, sistem pemerintahan yang dianut Daulah Mamluk adalah sistem oligarki politik. Daulah Mamluk juga memiliki pengaruh besar dalam bidang militer. Para tentara yang dididik haruslah dengan tujuan untuk menjadi pasukan pendukung kebijaksanaan pemimpin. Sultan akan diangkat di antara pemimpin tentara yang terbaik, yang paling berprestasi dan mempunyai kemampuan untuk menghimpun kekuatan. Daulah Mamluk juga menghasilkan buku ilmu kemiliteran. Minat para penulis semakin terpacu dengan keinginan mereka untuk mempersembahkan sebuah karya kepada para sultan yang menjadi penguasa saat itu. Nah, ini adalah dalam bidang militer. Kemudian dalam bidang pemerintahan. Bentuk pemerintahan oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan dan pengaruh, bukan melalui garis keturunan. Sistem pemerintahan oligarki ini merupakan kreativitas tokoh-tokoh militer Daulah Mamluk yang belum pernah berlaku sebelumnya dalam perkembangan politik di pemerintah Islam. Sistem oligarki lebih mementingkan kecakapan, kecerdasan, dan keahlian dalam peperangan. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Oke ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian runtuhnya Daulah Mamluk. Kemajuan-kemajuan Daulah Mamluk
ini tercapai berkat kepribadian dan wibawa sultan yang tinggi, menciptakan militer yang kuat dan menjaga kestabilan negara yang aman dari gangguan. Akan tetapi, ketika faktor-faktor tersebut menghilang, Daulah Mamluk sedikit demi sedikit mengalami kemunduran. Ini adalah runtuhnya Daulah Mamluk. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan Pak Guru, silahkan kalian kerjakan latihan berikut. Kalian baca dan simak baik-baik pertanyaannya. Silahkan kalian kerjakan. Ada 5 pertanyaan. Semoga dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kalian akan menjadi lebih paham dengan apa yang sudah kita bahas. Baik anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa memahaminya. Insya Allah kita akan bertemu pada tayangan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.